Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyasi Fitri dari kelompok 5 dan rekan-rekan saya Happy Dewi Oktora dan Naufal Rizky Suhada. Di sini kami akan presentasikan tentang pengawasan. Arti penting pengawasan. Pengawasan adalah aspek krusial dalam manajemen yang berfungsi untuk memastikan bahwa semua aktivitas dalam organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Arti penting pengawasan terletak pada kemampuannya untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi, menjaga standar kualitas produk atau layanan, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pengawasan yang berperan dalam memberikan umpan balik yang konstruktif kepada anggota tim yang dapat meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Dengan pengawasan yang efektif, organisasi dapat mendeteksi dan mengatasi masalah lebih awal, sehingga mencegah kerugian yang lebih besar di masa depan. Pengertian pengawasan. Pengawasan adalah proses sistematis yang melibatkan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan mencakup pengumpulan informasi, analisis kinerja, serta pengambilan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil. Proses ini juga mencakup penilaian terhadap kinerja individu dan tim, serta pengelolaan sumber daya untuk mencapai hasil yang optimal. Adapun fungsi pengawasan dalam manajemen mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama ada monitor, memantau dan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh anggota tim untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai rencana. Yang kedua ada evaluasi, menilai hasil kerja yang dicapai, membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan dan menentukan apakah tujuan organisasi tercapai. Yang ketiga, pengendalian, mengambil tindakan perbaikan jika terdapat deviasi dari rencana, termasuk menyusun strategi untuk mengatasi masalah yang muncul. Yang keempat, ada pelaporan, mengomunikasikan hasil pengawasan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas. Yang terakhir ada pengembangan, memberikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan, membantu pengembangan keterampilan dan potensi anggota tim. Ada juga tipe pengawasan. Yang pertama ada pengawasan preventif, fokus pada pencegahan masalah sebelum terjadi. Ini termasuk penerapan prosedur yang ketat untuk memastikan semua aktivitas berjalan dengan baik. Yang kedua ada pengawasan kontrol, berorientasi kepada pengendalian proses agar tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada pengawasan reaktif, tindakan yang diambil setelah masalah terjadi untuk mengatasi dan memperbaiki situasi yang ada. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu metode pengawasan. Pengawasan langsung yaitu melibatkan pemantauan kegiatan secara langsung oleh manajer atau pemimpin. Pengawasan tidak langsung yaitu menggunakan laporan atau indikator kinerja untuk menilai hasil kerja tanpa harus terlibat langsung. Selanjutnya yaitu pengawasan melalui teknologi. Memanfaatkan perangkat lunak dan sistem informasi untuk memantau dan menganalisis kinerja secara real time. Selanjutnya yaitu ada tahap-tahap pengawasan. Tahap-tahap pengawasan yaitu proses pengawasan terdiri dari beberapa tahap yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu perencanaan, menentukan standar dan kriteria yang akan digunakan dalam pengawasan. Ini mencakup penetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu pemantauan, mengumpulkan data informasi tentang kinerja kegiatan yang berlangsung baik secara langsung maupun tidak langsung. Evaluasi yaitu menganalisis data yang dikumpulkan untuk menentukan apakah kinerja sesuai dengan standar
yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu pengendalian. Pengendalian merupakan pengambilan tindakan perbaikan jika kinerja tidak memenuhi ekspektasi. Nah, selanjutnya yaitu serta merumuskan strategi untuk mencegah masalah serupa di masa depan. Dan terakhir yaitu pelaporan. Pelaporan merupakan mengkomunikasikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk manajemen dan anggota tim. Alasan pentingnya pengawasan. Alasan pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi antara lain mencegah penyimpangan, yaitu pengawasan membantu dalam mendeteksi masalah sebelum mereka berkembang menjadi isu besar, sehingga mengurangi risiko kerugian. Selanjutnya itu memastikan kualitas, merupakan pengawasan berperan penting dalam menjaga standar kualitas produk atau layanan yang dihasilkan oleh organisasi, meningkatkan kinerja dengan memberikan umpan balik yang jelas. Pengawasan dapat memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka. Pengelolaan sumber daya, pengawasan memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efisiensi dan efektif sehingga membantu organisasi mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya yaitu perancangan proses pengawasan. Perancangan proses pengawasan memerlukan beberapa langkah strategi. Pertama yaitu identifikasi tujuan, menentukan apa yang ingin dicapai melalui pengawasan dan bagaimana pengawasan akan membantu mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu menentukan standar, menetapkan kriteria kinerja yang jelas untuk digunakan sebagai acuan dalam proses pengawasan. Yang ketiga yaitu pemilihan metode. Pemilihan metode dan alat pengawasan yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi serta karakteristik tim. Selanjutnya yaitu pelatihan. Pelatihan yaitu melatih tim pengawas untuk memahami dan melaksanakan proses pengawasan secara efektif dan efisiensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu ada bidang pengawasan strategi kepada Naupal. Persilahkan. Selanjutnya, bidang pengawasan strategi. Bidang-bidang yang menjadi fokus pengawasan strategik dalam organisasi meliputi, yaitu yang pertama keuangan, memantau penggunaan anggaran dan alokasi sumber daya keuangan untuk memastikan keberlanjutan organisasi. Selanjutnya, sumber daya manusia, mengawasi kinerja, kepuasan, dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan produktivitas tim. Yang ketiga, ada operasional, memastikan bahwa proses produksi dan operasional berjalan lancar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya, pemasaran, yaitu memantau efektivitas strategi pemasaran dan respon pasar untuk menyesuaikan pendekatan bisnis. Selanjutnya, ada teknologi, yaitu mengawasi penggunaan dan perkembangan teknologi dalam organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, alat bantu pengawasan manajerial. Alat bantu digunakan dalam pengawasan manajerial meliputi yang pertama adalah software manajemen proyek, yaitu alat untuk merencanakan, memantau, dan mengevaluasi kemajuan proyek. Selanjutnya, dashboard kinerja, yaitu menyediakan visualisasi data kinerja secara real-time, memungkinkan manajer untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi terkini. Sistem informasi manajemen, yaitu memfasilitasi pengumpulan dan analisis data yang diperlukan untuk pengawasan, membantu manajer dalam membuat keputusan yang lebih baik. Yang terakhir, laporan kinerja, dokumentasi berkala yang menunjukkan kemajuan terhadap tujuan yang telah ditetapkan, memberikan gambar menyeluruh tentang kinerja organisasi. Yang terakhir, ada kesimpulan. Pengawasan adalah aspek penting dalam manajemen yang membantu organisasi untuk beroperasi sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan memahami arti penting, fungsi, metode, dan tahap proses pengawasan, organisasi dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional.
Pengawasan yang baik tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi masalah, tetapi juga memberikan peluang untuk perbaikan dan inovasi. Sebagai hasilnya, pengawasan yang efektif berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang organisasi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Dan presentasi dari kami, terima kasih.